Oleh karena itu hati-hati ya untuk melakukan ini. Kehendak daripada si pelaku untuk mempertontonkan sesuatu atau memberitahukannya kepada publik. Padahal ini ruangnya adalah ruang privat. Laporkan aja orang-orang yang menyiarkan ini. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Akhir-akhir ini cukup menarik sehingga Rumah Pancasila juga di-tag video-video yang mempertontonkan ada istri yang menggerebek suaminya di hotel bersama perempuan lain, ataupun suami yang menggerebek istrinya bersama laki-laki lain di hotel. Sehingga pertanyaannya, bagaimana pandangan Rumah Pancasila terhadap aturan hukumnya? Kalau aturan hukumnya jelas ya, dari sisi pidana, kalau ada seorang laki-laki atau perempuan yang sudah beristri atau bersuami, kemudian pergi dan melakukan hubungan intim atau hubungan seksual dengan laki-laki atau perempuan lain dan istri atau suaminya merasa tidak terima dan dilaporkan secara pidana, maka mereka berdua dikenakan sanksi hukum pidana di pasal 284 KUHP tentang persinahan dengan ancaman maksimalnya itu 9 tahun. Biasanya rata-rata di dalam tindakan hukum yang divonis dan diputuskan, itu rata-rata mereka kena antara 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan harus masuk penjara. Itu secara pidana. Pertanyaan berikutnya, secara perdatanya seperti apa sih Bang? Secara perdata sebenarnya perjanjian nikah itu perjanjian biasa. Sama seperti perjanjian kerja antara saya dengan si A atau si A dengan si B dan lain sebagainya. Sehingga perjanjian nikah itu mau dibatalkan kapan saja ketika salah satu pihak sudah tidak bersedia lagi untuk mengikatkan diri, bisa saja. Asal unsur-unsur terpenuhi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi unsurnya umpamanya terdapat ketidakcocokan, sudah pisah ranjang berapa tahun, dan lain-lain ya, mungkin tidak dapat untuk melahirkan keturunan karena salah satu entah suami dan istri sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ketidakcocokan di dalam rumah tangga, itu bisa dijadikan alasan atau dasar untuk memberhentikan atau memutuskan sebuah perjanjian di dalam perkawinan. Jadi tidak ada hal yang aneh gitu loh untuk dihentikan kapanpun oleh siapapun. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini layak untuk dipertontonkan kepada publik gitu? Pantas tidak? Apakah bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Kalau kita berbicara tentang pencemaran nama baik ya, yang diatur di dalam pasal 310 KUHP, itu dasarnya sederhana itu. Karena 310 KUHP itu bukan mengenai benar atau salah. Tetapi pasal 310 KUHP itu unsurnya lebih pada kehendak daripada si pelaku untuk mempertontonkan sesuatu atau memberitahukannya kepada publik. Padahal ini ruangnya adalah ruang privat. Makanya ketika ada yang mengajukan perceraian ke muka sidang, itu sidangnya dilakukan dengan sidang tertutup. Tidak boleh ada yang datang untuk menonton atau melihat. Dilakukan secara tertutup. Nah, oleh karena itu, menurut pendapat Rumah Pancasila, video-video yang menampilkan ini masuk di dalam kategori pelanggaran Undang-Undang IT. Karena putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan tentang kesusilaan di dalam Undang-Undang IT, tentang pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang IT, dia mengikuti kepada unsur-unsur atau actus rea yang ada di dalam pasal 310 KUHP. Maka ketika Anda mempertontonkan hal ini kepada publik, umpamanya mempertontonkan ketika gerebek istri Anda atau gerebek suami Anda atau gerebek orang lain yang kemudian Anda naikkan untuk diketahui oleh publik, ini masuk loh ranahnya di dalam Undang-Undang IT atau masuk ranahnya di dalam Undang-Undang Pencemaran Nama Baik. Oleh karena itu hati-hati ya untuk melakukan ini, karena bagi mereka yang gambarnya dimuat di sini dan merasa tidak nyaman di hadapan publik, sekalipun kejadiannya benar, tidak masalah.
Karena ketentuan dari 310 itu yang penting hanya dengan maksud untuk diketahui oleh umum dan Anda merasa tercemar namanya, merasa tidak nyaman untuk hidup. Laporkan. Ancamannya lebih tinggi loh, 4 tahun loh. Dia main-main. Kalau kita berbicara pasal 310 ya memang hanya 9 bulan. Tetapi ini masuknya dalam ranah Undang-Undang IT yang ancamannya 4 tahun. Dia khusus, lex spesialis, berlakunya pasal 63. Ketika ada dua peraturan perundang-undangan yang sama, yang satu umum dan yang satu khusus, maka yang diberlakukan adalah yang khusus. Maka yang berlaku adalah Undang-Undang IT. Sekalipun Undang-Undang IT ditundukkan aktus reanya atau unsurnya kepada pasal 310. Jadi hati-hati ya untuk menaikkan video seperti ini, dan bagi mereka yang merasa tidak nyaman karena dirinya ada di sini, apalagi disebutkan namanya dan lain sebagainya. Ini contoh kasus yang terjadi di Surabaya antara pilot dan pramugari. Laporkan aja orang-orang yang menyiarkan ini. Secara hukum mereka bisa juga untuk dipidana. Itu dari Rumah Pancasila, semoga membuka ruang bagi kita untuk mengerti tentang aturan hukum yang ada di dalam kehidupan kita bersama. Selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.